Selamat datang di Kawasaki Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Jika kalian lihat laptop model seperti ini, kalian pasti sudah tahu, ya ini adalah ROG Zephyrus G14. Tapi ini bukan Zephyrus biasa dan bisa dikatakan ini laptop 14 in yang memiliki performance paling kencang sekarang. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan bagaimana performance laptop ini, sekarang kita lihat B-roll-nya terlebih dahulu. Seperti saya katakan tadi, ini merupakan Asus Zephyrus G14 dengan SKU GA401KE yang menggunakan Ryzen 7 5800HS atau 10 watt lebih rendah daripada seri H, 8 core 16 thread dengan TDP di 35 watt, serta fabrikasinya di 7 nanometer dan prosesornya memiliki codename di Zen, artinya dia menggunakan arsitektur dari Zen 3. Untuk clock speednya dia base di 3,0 GHz hingga maksimal di 4,3 GHz. Memori atau RAM-nya dual channel 16GB DDR4 dengan speed 3200, storage 512GB NVMe, dan laptop ini ditenagai oleh RTX 3050 Ti. Dan ini bukan RTX 3050 Ti biasa, dia yang menggunakan TDP di 60 watt dan bisa maksimal di boost hingga 75 watt dengan 4GB DDR6, 128 bit, dan Asus membanderol laptopnya di harga 23.999.000 include garansi 2 tahun, premium warranty, dan Office Home Student 2019. Secara desain body masih sama persis seperti Zephyrus G14 yang seri tahun 2020 dengan Animatrix. Kalian dapat lihat di belakang sini yang dapat kalian atur di Armoury Crate dengan sesuka hati dan kalian ganti sesuai desain kalian. Di bagian pojok kanan bawah terdapat tulisan Asus atau logo Asus yang terkesan simple dan juga elegan. Untuk punggung layar menggunakan bahan metal dan di bagian lain menggunakan plastik polikarbonat, dan dimensinya sendiri menggunakan 32,4 dikali 22,2 serta ketebalannya di 2 cm sehingga laptopnya untuk 14 in sementara tidak bisa dikatakan ringan di bobot 1,7 kg. Nah, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Seperti biasa, Asus tidak menyertakan webcam sama sekali di internalnya. Sehingga dia bisa menghasilkan 3 sisi frame yang cukup tipis di bagian kanan, kiri, dan di bagian atas, serta di bagian bawah masih cukup tebal dengan tulisan ROG Zephyrus di bagian tengah, dan di atas hanya menyisakan microphone array. Untuk layarnya dia menggunakan 14 in IPS level, tapi dia sudah mendukung 100% sRGB atau 72% NTSC, dan tingkat kecerahannya di 300 nit, dan laptop ini tidak bisa dikatakan laptop gaming jika tidak menggunakan 144Hz, dan dia sudah support 144Hz. Dan bisa dikatakan ini laptop 14 in yang paling mewah di bagian layar. Turun ke bagian palm rest-nya, tombol power terletak di bagian pojok kanan atas, berbentuk heksagonal sama seperti Asus TUF, dan dia bertindak juga sebagai fingerprint sensor. Terdapat shortcut di bagian pojok kiri atas untuk pengaturan audionya, volume up, volume down, mikrofon, dan menuju Armoury Crate. Untuk keyboardnya sendiri jujur saja tidak seenak Asus Strix 15 yang sudah pernah kita review sebelumnya. Ini sedikit lebih keras tapi masih cukup nyaman kalian pakai. Terdapat backlit keyboard juga dalam 3 level pengaturan pencahayaan yang dapat kalian atur menggunakan function F2 dan F3. Untuk arrow key-nya bisa dikatakan cukup kecil sehingga tidak terlalu nyaman untuk kegiatan akuntansi. Tapi so far ini keyboard yang cukup enak. Untuk touchpad-nya sendiri tidak bisa dikatakan besar juga, dia sudah mendukung Windows Precision Driver dan dia center terhadap body. Beralih ke bagian portnya, di sebelah kanan Asus menyertakan 1 buah Kensington lock, 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan terdapat 1 buah port USB Type-C 3.2 generasi yang kedua atau yang versi 10GB per second. Di sebelah kiri terdapat DC-in, HDMI, dan 1 buah port lagi USB Type-C 3.2 generasi yang kedua. Tapi yang versi ini bertindak sebagai display port dan power delivery, serta terdapat combo jack audio. Untuk konektivitasnya, dia sudah mendukung Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, di mana dia lebih cepat 3 kali lipat dibandingkan dengan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Tidak ketinggalan software Armoury Crate untuk kalian dapat atur
performance dari laptop ini, dan terdapat 4 performance seperti biasa: Windows, Silent, Performance, dan mode turbo. Dan mode turbo ini merupakan overclock pabrikan dan dia naik 100 MHz untuk GPU-nya jika dibandingkan dengan mode performance, serta terdapat hardware monitor yang dapat kalian gunakan untuk memonitor hardware-nya. Dan terdapat fitur yang cukup menarik di laptop ini yang tidak ada di laptop lain, yaitu fitur Animatrix. Kalian dapat ubah bagian punggung layarnya dengan gambar yang kalian suka, dan Asus sudah menyediakan beberapa template-nya seperti ini. Dan kalian juga bisa menggunakan gambar kalian sendiri. Sekarang kita akan langsung tes performance-nya gimana 5800 HS dengan RTX 3050 Ti. Seperti biasa, kita akan tes SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Diskmark, dan kita mendapatkan speed yang sebenarnya standar untuk kelasan laptop di harga 20 jutaan dengan 3033 untuk read-nya dan 1603 untuk write-nya. Di pengujian selanjutnya, kita menggunakan dua metode seperti biasa. Pada settingan Armoury Crate, kita akan tes menggunakan mode performance dan kita tes menggunakan mode turbo. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K Cut dan tanpa efek serta single layer. Pada mode performance, laptop ini mencatatkan waktu 31 detik, ini skor yang sangat cepat, dan di mode turbo ini masih sama di 31 detik. Lanjut ke rendering 3D menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Pada mode performance di CPU rendernya, laptop ini mencatatkan waktu yang sangat cepat di 3 menit 50 detik, dan di mode turbo sangat membaik atau lebih cepat 20 detik jika dibandingkan dengan mode performance dengan 3 menit 32 detik. Lanjut ke GPU renderingnya menggunakan mode performance, laptop ini mencatatkan waktu yang lebih cepat lagi jika dibandingkan dengan CPU render di 1 menit 10 detik, dan mode turbonya lebih cepat di 1 menit 7 detik saja. Kita lanjutkan ke pengujian sintetisnya menggunakan R15 dan R20. Kita ke mode performance terlebih dahulu. Untuk R15 kita mencatatkan di 2044 CB dan R20 single core performance di 542 dan multicore-nya di 4926. Dan kita looping 10 kali di mode performance, dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan di 4621. Sekarang kita pindah ke mode turbo. Untuk R15 secara skor dia tidak lebih tinggi daripada mode performance, dan yang kita hasilkan di 2026 CB. Lanjut ke mode turbo single core performance di R20, kita mencatatkan waktu yang 1 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan mode performance di 541, dan multicore-nya juga lebih rendah jika dibandingkan dengan mode performance di 4898. Tapi pada saat kita looping, mode turbo memiliki konsistensi performance yang jauh-jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mode performance. Dan pada pengujian ke-10 kita mendapatkan rata-rata di 4882 poin. Luar biasa. Lanjut kita akan tes CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pada pengujian TempSpy pada mode performance kita mendapatkan skor di 5877 poin, dan mode turbo membaik kurang lebih sekitar 200 poin di 6097 poin. Lanjut di Firestrike pada mode performance, laptop ini mencatatkan skor yang sangat tinggi di 12.836 poin, dan suhunya di 93 derajat Celcius. Ini suhu yang cukup tinggi, dan laptop ini agak disayangkan tidak lolos uji stress test dengan skor 91,6%. Kita pindah ke mode turbo di 3D Mark Firestrike. Kita mendapatkan skor di 13.339 poin. Ini sekali lagi skor yang sangat tinggi dan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mode performance. Dan suhunya membaik karena memang putaran kipas atau RPM kipasnya lebih tinggi di 87,88 derajat Celcius. Dan laptop ini sekali lagi agak disayangkan tidak lolos uji stress test, walaupun sedikit membaik jika dibandingkan dengan performance di 94,4%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari mode turbo di Asus Zephyrus G14 ini jika dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang sudah pernah kita review. Untuk pengujian real gamingnya seperti apa? Ini dia. Untuk settingan game kali ini kita setting turbo di Armoury Crate-nya atau overclock pabrikan resminya. Game Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render, laptop ini mencapai di 160 frame per second dan paling drop di sekitar 140 frame per second. Jadi setting seperti ini mengingat layarnya 144 Hz paling enak. Lanjut ke CSGO dengan setting resolusi Full HD juga, dan grafik kita buat very high.
kita mencapai di sekitar 160 hingga 180 frame per second. Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high dengan spesifikasi seperti ini, kalian tidak akan mengalami masalah sama sekali. Jadi sangat lancar dan sangat aman. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan atau very high, laptop ini mencapai lebih dari 144 frame per second, jadi enak banget. Mantap. Sorry, bro. NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra, kita masih bisa mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Tidak banyak laptop 14 in yang bisa mencapai FPS setinggi itu, dan salah satunya adalah laptop Zephyrus ini. Tapi dengan RTX 3050 Ti, suhu permukaannya bisa dikatakan cukup panas, terutama di keluaran exhaust-nya. Tapi untuk area keyboard, ini agak sedikit hangat. GTA 5 Full HD, tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra. Paling rendah kita mendapatkan di sekitar 95 frame per second dan paling tinggi kita bisa mendapatkan di 160 frame per second, tapi rata-rata kita dapat di 130-an frame per second. Far Cry 5 Full HD dan grafik ultra, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 80 hingga 85 frame per second. Untuk setting low, kita bisa mendapatkan lebih dari 100 frame per second. Luar biasa. Berikut adalah hardware dari Asus Zephyrus G14. Terdapat 4 buah heat pipe yang semuanya terhubung ke 2 buah fan dan terdapat 4 buah exhaust. Di sini tidak ada yang bisa kalian upgrade sama sekali kecuali RAM-nya, tapi kalian harus lepas 8GB karena 8GB-nya dia onboard atau menjadi satu dengan mainboard-nya, tapi untuk RAM 16GB saya rasa cukup. Untuk kapasitas baterainya sendiri di angka 4800 mAh dengan 76 Wh. Walaupun laptop ini memiliki performance yang sangat tinggi, tapi pada pengujian PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mencatatkan lama waktu atau menyala di 11 jam 49 menit. Ini skor yang sangat tinggi untuk sebuah laptop gaming yang memiliki performance tinggi. Tapi pada pengujian realnya, saat terkoneksi dengan internet untuk pekerjaan kantoran, untuk video streaming YouTube, laptop ini mencatatkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Dan pada saat kita pakai bermain game, laptop ini mencatatkan waktu di 2 jam saja. Jadi, laptop ini sebenarnya lebih cocok untuk siapa? Sebenarnya laptop ini untuk semua segmen masih bisa masuk. Untuk kalian para animator atau para konten kreator yang membutuhkan desain 3D, atau kalian para fotografer yang membutuhkan akurasi warna, yang memiliki daya tahan baterai awet juga, laptop ini bisa masuk. Tidak hanya kalian para entusias gamer. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8,5, untuk fiturnya kita berikan skor 8,5, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.